bikin kita sengsara hidupnya karena kita mengikuti bujuk rayu iblis. Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Dari pagi sampai tengah malam bikin 18 kontainer kesalahan, malah minta masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, malam ini memperingati kelahiran manusia yang istimewa. Tidak lain, manusia itu adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh-oleh boleh jadi tiap tahun kita memperingati maulid di mana-mana. Tapi malam ini, dari sekian banyak keistimewaan baginda Nabi, beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan jadi oleh-oleh supaya kita umat Islam lebih cinta lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan baginda Nabi? Pertama, taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah karena wasilah menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah kita baca, Nabi Adam dan Siti Hawa oleh Allah dipersilakan tinggal di dalam sorga. Sorga lengkap dengan fasilitasnya, segalanya serba komplit, apaan saja tersedia, segala macam fasilitas ada, termasuk fasilitas tunjangan rumah yang kemarin ribut. Sorga lengkap, fasilitasnya apa saja ada. Seolah-olah Allah berkata kepada Nabi Adam, Adam, tinggallah kalian di sorga, nikmati yang boleh, apa saja silakan kau cicipi, tapi satu jangan coba-coba kau melakukan. Quran mengabadikan, la taqraba hazihi sajarah, jangan coba-coba kau dekati buah khuldi. Makan saja nggak boleh, dekat-dekat saja nggak boleh, apalagi sampai memakan buah khuldi. Singkat cerita, Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda oleh bujuk rayu iblis. Yang Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda oleh bujuk rayu iblis, akhirnya mereka memakan buah khuldi. Kan begitu ceritanya, betul apa tidak? Setelah Nabi Adam melanggar perintah Allah, Allah berkata kepada Nabi Adam, Adam, apa saja yang ada di sorga semuanya boleh, cuma satu yang saya minta, jangan kau dekat-dekat buah khuldi. Dekat saja nggak boleh, apalagi kau makan. Kau langgar perintahku, maka sekarang jugalah keluar kamu dari sorga. Sejak saat itu Nabi Adam diusir dari sorga. Kita renungkan, Nabi Adam tuh dosanya cuma satu, gara-gara makan buah khuldi. Betul apa tidak? Salahnya Nabi Adam cuma satu, gara-gara makan buah khuldi diusir oleh Allah dari sorga. Renungkan, Nabi Adam salahnya cuma satu, diusir dari sorga, turun ke alam dunia. Konon Nabi Adam
berzikir, memohon ampun kepada Allah, bertobat 300 tahun. Quran mencatat istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana. Nih istighfarnya Nabi Adam nih. Di penghujung istighfar Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan dan kehormatan kekasihmu Muhammad, terimalah tobat hamba. Allah tanya Nabi Adam, Adam, dari mana kau tahu Muhammad itu kekasihku? Ya Allah, ketika kau ciptakan jasad ini, lalu kau tiupkan ruh ke dalam jasad ini, saat itu terbukalah mata saya. Di bawah arasmu saya memandang dengan jelas kalimat yang tertera, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama makhluk bergandengan dengan namamu yang mulia. Nama makhluk itu pasti makhluk yang engkau cintai. Maka dengan kehormatan kekasihmu Muhammad, terimalah tobat hamba. Sejak saat itu Allah menerima tobat Nabi Adam karena menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika Nabi Adam masih sendirian di dalam sorga, Nabi Adam iseng. Waktu Nabi Adam sendirian di sorga, Nabi Adam iseng. Bahasa anak sekarangnya gabut. Nah, gabut tuh, galau. Apa saja di sorga lengkap, tapi sendirian galau Nabi Adam. Ngetan, ngulon, ngalor, ya ngono lah. Di sorga komplit loh, tapi karena Nabi Adam sendirian, Nabi Adam galau. Sama nih kita anak cucu keturunan Nabi Adam. Ini juga iktibar, pelajaran buat kita yang bikin hidup kita karena di kalan kita nggak sendirian, banyak orang lain. Itu yang bikin hidup kita enak tuh. Bodoh kalau ada orang ngerasa hidupnya bisa sendirian. Bodoh. Nabi Adam tinggal di sorga, fasilitasnya lengkap, sendirian, nggak enak, kelentiran. Allah ciptakan jenisnya manusia, gendernya berbeda. Siti Hawa perempuan. Ketika Siti Hawa perempuan, Allah ciptakan Nabi Adam mulai anteng. Nah, ini juga nih watak kita nih, sifat kita manusia, kalau ada pasangannya pasti anteng. Betul apa tidak? Itu memang sunatullah. Setelah Allah menciptakan Siti Hawa, Nabi Adam mulai anteng. Begitu tahu di sebelahnya ada perempuan, setelah tahu Nabi Adam di sebelahnya ada bide, seneng Nabi Adam. Saking senengnya Nabi Adam mau main pegang saja. Nah, nih juga nih sifatnya orang laki nih. Nggak boleh lihat jidat licin dikit mau main pegang saja. Nabi Adam karena senang oleh Allah diciptakan teman, main pegang saja. Allah larang, Adam, jangan sembarangan sampean main pegang saja.
Kalau sampean pengen pegang Siti Hawa, bayar dulu maharnya. Kata Nabi Adam, ya Allah, dengan apa saya harus membayar maharnya Siti Hawa? Kata Allah, antusolliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mahar pernikahan kamu dengan Siti Hawa. Allahu Akbar. Manusianya belum lahir, belum diciptakan, tapi perkawinan Nabi Adam dan Siti Hawa, maharnya adalah pembacaan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Malam ini kita bersyukur kepada Allah jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nabi itu manusia istimewa. Nabi itu rasul yang utama. Oleh Allah, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Dalam hadis qudsi Allah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga belum akan dibukakan pintunya sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Anak keturunannya Nabi Adam belakangan, umatnya Nabi Ibrahim belakangan, umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa belakangan, umatnya Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga. Kenapa? Keutamaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, malam ini yang hadir ada nggak 50 orang nih? Lebih 100 orang, lebih 1000 orang, campur yang goib di sungai-sungai itu. Malam ini ratusan orang yang hadir, yakinlah Allah berjanji dalam hadis qudsi, nggak bakalan, nggak terjadi. Ini janji Allah pasti terjadi. Ratusan orang yang malam ini hadir maulid nanti di akhirat dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Dua. Yang ketiga, keutamaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ulama sepakat tanggal lahir beliau sama seperti tanggal beliau wafat. Jumhur ulama sepakat tanggal lahirnya sama persis sebagaimana tanggal wafatnya beliau. 12 Rabiul Awal Allah memanggil malaikat Israel. Israel, labaik ya Allah, turun ke alam dunia, cabut ruh kekasihku Muhammad, ambil nyawanya pelan-pelan. Atas izin Allah, malaikat Israel ditemani dengan malaikat Jibril. Nabi lihat sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Israel. Nabi berkata, Jibril, apakah ajal saya sudah dekat? Sudah Muhammad, ajalmu sudah dekat. 12 Rabiul Awal. Kalau memang ajal saya sudah dekat Jibril, akhbirni ma indallahi minal karomah.
Jibril, tolong kasih tahu kemuliaan apa yang saya dapatkan begitu saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat Jibril, enggak usah khawatir Muhammad, inna abwabas sama qad futihat, pintu-pintu langit sudah terbuka, para malaikat sudah siap dan menunggu kedatangan ruhmu yang suci. Enggak usah khawatir Muhammad. Jibril, alhamdulillah, kalau memang pintu langit sudah terbuka, malaikat sudah siap menunggu dan menyambut kedatangan saya, alhamdulillah. Tapi bukan itu yang saya maksud Jibril, bukan itu. Loh, yang kamu maksud apa Muhammad? Kalau saya Allah berikan kemuliaan, pintu langit sudah dibuka, malaikat sudah menunggu dan siap menyambut saya, alhamdulillah. Tapi yang saya risaukan umat saya Jibril, umat saya. Umat kamu yang mana Muhammad? Kalau saya mendapat kemuliaan, alhamdulillah, tapi bukan persoalan diri saya. Umat saya bagaimana Jibril? Umat saya. Umatmu juga nggak usah khawatir Muhammad. Allah memberikan jaminan kepada umatmu adalah orang-orang yang bertakwa. Enggak usah khawatir terhadap umatmu. Nabi diberikan penjelasan kayak begini oleh malaikat Jibril, tenang hati Nabi. Kata beliau, kalau memang begitu Allah sudah memberikan jaminan, sekarang saya lega. Ini kan beda nih, mohon maaf Pak, ini beda dengan siapa? Beda jauh dengan kita. Nabi itu waktu mau wafat yang dirisaukan adalah umat. Kalau kita enggak, napas sudah cengap-cengap, semua anaknya dipanggilin. Itu kan kita begitu tuh, betul ya? Anak pertama disuruh datang, anak kedua disuruh datang, anak ketiga disuruh datang, anaknya sudah ngumpul. Kita ngomong sama anak yang paling tua, Cong, iya bah, saya titip Cong, tanah yang di sebelah timur jangan kamu jual. Kenapa bah? Itu soalnya punya orang. Nabi di akhir hayatnya bukan keluarga, tapi merisaukan kita umatnya. Mendengar penjelasan malaikat Jibril, umat beliau sudah mendapat jaminan dari Allah, tenang hatinya. Israel, sekarang saya lega, ayo silakan cabut ruh saya. Tanggal 12 Rabiul Awal, pagi hari, proses pencabutan ruh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik roh itu ke lutut, dari lutut naik ke pusat, dari pusat naik ke dada, dari dada naik ke leher. Ketika ajal beliau sudah sampai tenggorokan, 3 kalimat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi, as-sholah, as-sholah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Sholat, dirikan sholat. Wanita, jaga, lindungi, hormati wanita. Ummati, ummati. Nah, kita lihat lagi sejarah. Nabi itu bukan cuma seorang rasul. Nabi bukan cuma seorang presiden. Nabi bukan cuma seorang guru. Nabi bukan cuma seorang pedagang. Nabi bukan cuma seorang tentara. Tapi semua itu Nabi juga punya keluarga, rumah tangga, anak dan istri. Betul apa tidak? Di penghujung hayat, sebelum ajal terlepas,
kalimat yang keluar bukan menanyakan istrinya, bukan menanyakan anaknya, bukan juga menanyakan cucu kesayangannya Sayyidina Hasan dan Husain, tapi kalimat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi, ummati, ummati. Kita ini yang dipanggil-panggil oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ratusan orang yang malam ini hadir di Masjid Agung Bangkalan, di akhirat nanti kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poinnya saya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Maki Nasir. Boleh jadi tiap tahun kita memperingati maulid, maka mulai malam ini dan seterusnya kuatkan jangkar kita, bentuk dari kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jangkar kita? Perkuat nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jangkar kita yang tidak mudah kita terbawa oleh arus globalisasi. Hanya dengan nilai-nilai keimanan kita sanggup bertahan di tengah gempuran zaman. Lihat lagi sejarah, saudara. Nabi itu diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Betul apa tidak? 13 tahun berjuang di Mekah, 10 tahun berjuang di Madinah. Berarti tugas Nabi jadi Rasul cuma 23 tahun lamanya. Betul apa tidak? Sejarah mencatat 13 tahun Nabi berjuang di Mekah, fokus hanya mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah lebih banyak turun di Madinah, tapi di Mekah Nabi konsentrasi, fokus mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau ngaku umat baginda Nabi, kalau ngaku pecinta baginda Nabi, maka memperingati maulid malam ini, jangkar keimanan kita harus kita perkuat dan perkokoh. Kenapa? Iman inilah yang menyelamatkan kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Iman itu mesin penggerak. Nah, ini penting nih. Iman itu mesin penggerak. Sepeda motor ada mesin penggeraknya apa tidak? Kalau nggak ada mesinnya, motor nggak bisa jalan. Betul apa tidak? Mobil ada mesin penggeraknya apa tidak? Kalau nggak ada mesin, maka mobil nggak akan bisa bergerak. Kita ini manusia, mesin penggerak kita adalah nilai-nilai keimanan kepada Allah. Bapak Ibu, malam ini ratusan orang hadir, mesin penggeraknya tidak lain dan tidak bukan iman. Coba saja lihat. Saya yakin yang hadir ini imannya kuat, akidahnya mantap, meninggalkan kesenangan-kesenangan di luar sana hanya untuk datang ke Masjid Agung melaksanakan peringatan maulid. Ini imannya hebat. Padahal di rumah sinetronnya lagi rame. Kalau iman setengah-setengah, nggak mungkin datang ke sini nih. Yang ratusan orang malam ini hadir, jangkarnya kuat, imannya hebat. Saya katakan tadi, iman itu penggerak. Manusia tanpa iman seperti jasad yang berjalan, disebut bangkai. Justru dengan iman itulah yang bisa membuat kehidupan manusia jadi bermartabat. Orang yang beriman
hatinya itu nggak kosong. Dulu ada istilah abah saya, Allah yarhamke Haji Zainuddin MZ. Tadi Kiai Syafi sudah katakan tahun 96 beliau ceramah di alun-alun depan sini ya. Tahun 96 itu lagi gagah-gagahnya. Umur beliau saat itu 40 tahunan, masih gagah-gagahnya. Kata abah saya dulu begini, saya ingin mengingatkan konteksnya dengan kita sekarang nih. Manusia yang hatinya penuh dengan iman persis ikan hidup di tengah lautan. Orang kalau hatinya penuh dengan iman persis dia seperti ikan hidup berada di tengah lautan. Lihat saja, ikan kalau dia hidup walaupun adanya di air asin, kira-kira ikut asin apa tidak? Ikut asin apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena hidup. Kita nih manusia, kalau kita punya iman kuat, jiwa kita hidup, kita nggak bakalan mudah terombang-ambing oleh zaman. Begitulah ikan di lautan bertahun-tahun. Kalau ikan hidup, dia nggak akan gampang diasini oleh air laut. Betul apa tidak? Tapi lihat, ikan kalau sudah mati, ya tergantung kondisi dan situasi. Ikan kalau sudah mati, diasinin asin, ditawarin tawar. Begitu juga kita manusia, kalau jiwa kita kosong, jauh dari iman, tergantung situasi dan kondisi. Kalau yang datang ustadz, belaga jadi ustadz. Kalau yang datang pencoleng, ikut nyolong lagi. Ada orang nih kelurahan apa namanya? Demangan. Ada orang Demangan kayak begitu, ada? Mana dia orangnya? Orang kalau hatinya tuh penuh dengan iman, jiwanya mantap dengan tauhid, hidup nggak akan mudah terombang-ambing oleh kondisi dan keadaan. Tapi kalau jiwanya kosong, imannya nggak mantap, ya sudah gampang diwarnai oleh situasi dan kondisi. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dengan memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pertama perkuat jangkar kita kepada Allah. Apa itu jangkarnya? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperingati Maulid, tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi. Jalankan apa yang sudah pernah diajarkan dan disampaikan oleh Nabi. Satu saja, yang kedua ini saya sampaikan. Jaga terus kerukunan, kebersamaan dan persatuan di antara kita. Nabi mengingatkan, alaikum bil jamaah, tetaplah kalian menjaga nilai-nilai kebersamaan. Menjaga kebersamaan itu apa harus seia dan sekata? Bukan. Menjaga kebersamaan saling menghormati perbedaan, itu menjaga kebersamaan tuh. Hidup ini pasti berbeda-beda, betul apa tidak? Tapi Islam mewajibkan kita jaga kebersamaan. Bagaimana cara menjaganya? Saling menghormati dalam perbedaan. Nggak usah contoh yang susah, contoh yang mudah saja. Malam ini ratusan orang yang hadir, ada nggak yang wajahnya sama? Ada apa tidak? Jangankan wajah sama, senyum kita saja beda-beda. Betul?
Saudara, ada yang lahir di Sumeneb, ada yang lahir di Surabaya, ada yang lahir di Jawa Tengah. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Beda apa tidak? Beda apa tidak? Islam mengajarkan jaga kebersamaan dengan saling menghormati. Perbedaan bukan saling mencaci maki, tapi perbedaan membuat kita saling mengisi. Itulah kita, walaupun berbeda sudah seperti keluarga. Berbeda suku berarti berbeda bahasa, betul apa tidak? Tapi ajaran Nabi jaga kebersamaan dengan saling menghormati. Saya datang ke sini bukan sebagai seorang tamu, hanya seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghormati perbedaan, saling mengisi, bukan malah saling menjatuhkan. Menghina saudara sama juga menghina saya, walaupun kita berbeda suku dan bahasa. Melukai saudara sama juga melukai saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Alaikum bil jamaah. Tetaplah terus menjaga nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dalam perbedaan, mengisi bukan malah saling menjatuhkan. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir nih gini. Bapak Ibu saudara-saudara, maaf ya, maaf, masih banyak rupanya di antara kita nih umat Islam yang baru pinter ngaku jadi umat Nabi. Ini fakta dan realita nih. Masih banyak di antara kita yang baru pinter ngaku sebagai umat baginda Nabi. Apa enggak boleh Ustadz? Boleh. Yang namanya ngaku mudah dan murah. Betul apa tidak? Siapapun hidup di Madura, siapapun hidup di Indonesia, siapapun hidup di dunia berhak untuk ngaku cinta sama Nabi, berhak untuk ngaku umat baginda Nabi. Tapi persoalan utamanya di akhirat nanti, kita diaku apa tidak sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hidup di bangku cuma ngaku, siapapun bisa. Hei, bu, ibu, saya tanya nih, ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo kenal sama ibu? Kasihan deh lo. Apa bedanya sama kita? Kita nih baru ngaku cinta sama Nabi, kita baru ngaku umat sama Nabi. Persoalannya di akhirat nanti, kita diaku apa tidak sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke yang pertama, kalau kita ingin diaku sebagai umat baginda Nabi, kuatkan jangkar, aplikasikan, terjemahkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengingat Allah? Allah nyuruh kita untuk beribadah, lakukan ibadah dengan totalitas. Allah nyuruh kita untuk berbuat baik, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Saudara, maaf, Allah nyuruh kita ibadah, sholat misalnya. Rupa-rupanya kita masih banyak yang terjebak sholat hanya sekedar ritualnya saja. Sholat yang kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tapi selesai melaksanakan sholat, kita tidak bisa merubah diri kita sedikit lebih baik dari sebelumnya. Itu yang terjadi tuh. Sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Makanya jangan heran kalau ada orang model kayak begini nih, sholatnya rajin, maksiatnya tekun.
Sholatnya getol, tapi mulutnya seneng ngomongin orang lain. Ada orang sini kayak begitu? Ada? Oh, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Orang kabupaten lain banyak kayak begitu tuh. Woi, kabupaten lain banyak kayak begitu tuh. Sholatnya mah rajin, tapi mulutnya tetap nyakitin hati orang lain. Kabupaten lain, kabupaten lain. Nabi itu bukan cuman ngajarin, tapi Nabi nyontoin. Orang yang sholatnya berhasil kelihatan kok. Selesai dia ibadah sholat, dia akan jadi manusia yang sedikit lebih baik dari sebelumnya. Kalau hari ini, kalau malam ini kita sholat isya, maka selesai melaksanakan sholat isya, kebaikan kita malam ini, hidup kita lebih bermanfaat dari malam yang lalu. Itu sholatnya berhasil tuh. Kalau besok malam Allah berikan kita panjang umur, melaksanakan sholat isya lagi, maka manfaat kita besok malam harus lebih banyak daripada manfaat kita malam ini. Sholatnya berhasil. Ini maaf ya, sholatnya mah rajin, tapi pelitnya 17 setan. Allah suruh ibadah, mengingat Allah itu Allah suruh kita ibadah, lakukan ibadah dengan totalitas. Allah nyuruh kita menebarkan kebaikan, maka terbarkan kebaikan, nggak perlu pilih kasih dan jangan pernah pandang bulu. Maaf, nih juga nih, kita sering berbuat baik, pilih kasih, pandang bulu. Kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu, tentu yang paling enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Ngapain saya bantuin sampean? Sampean bukan keluarga saya. Ngapain saya tulungin sampean? Sampean kemarin nggak nyoblos saya. Betul apa tidak? Dengan mengingat Allah, jangkar yang mantap, keimanan yang meningkat, maka perbanyak nilai-nilai kebaikan. Quran memberikan kita tuntunan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu buat dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Allah nggak ngambil keuntungan dari kebaikan yang kita lakukan. Bapak Ibu jamaah malam ini hadir di sini nih, mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah. Amin. Dilipat gandakan pahalanya. Ya Allah, banyak sekali pahala yang malam ini kita lakukan. Silaturahmi pahalanya luar biasa. Mendengarkan pembacaan Al-Quran pahalanya luar biasa. Memandang wajah guru-guru kita, Allahu Akbar, memandang wajah guru-guru kita itu bernilai ibadah. Kembali kita ke rumah masing-masing, sepanjang perjalanan kita Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita. Saya tanya, kebaikan itu manfaatnya buat Allah apa buat kita? Buat Allah apa buat kita? Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun. Orang yang imannya mantap, jangkarnya hebat, dia akan faham akan hal ini. Maka hidup di alam dunia yang cuma sementara, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Maaf ya, ini semuanya nih calon-calon jenazah. Betul apa tidak? Kata Nabi, nanti apabila tiba saatnya, saat itu pasti datang kok Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti akan mengalami apa yang disebut kematian. Benar apa tidak? Kalau saat itu datang, kata Nabi, yang ngiringi jenazah kamu itu cuma 3: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan kita, itu yang nganterin kita ke kuburan.
Tapi sayang yang dua pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah, itu semua akan kita tinggalkan dan hanya jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul? Keluarga yang katanya sayang sama kita, hari itu nggak akan mau seorang pun nemenin kita di dalam kubur. Pak, kalau bapak-bapak meninggal, jangan harap istri mau nemani masuk ke dalam kubur. Jasad suami diturunkan, ditutup dengan papan, diuruk sama tanah. Paling istri cuma berdiri di tepian lahat, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar. Mudah-mudahan sampean betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi, Mas." Betul apa tidak? Suami kalau sudah meninggal, istri tak akan mau nemani masuk ke dalam kubur. Betul itu? Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami, apabila ditinggal mati istri, tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami suami kalau ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Nyatalah kata Nabi, hari itu yang ngikut kamu masuk ke dalam kubur nggak lain dan nggak bukan adalah perbuatan baik dan buruk yang kamu kerjakan di alam dunia. Maka kalau kita ngaku cinta kepada baginda Nabi, tingkatkan kualitas iman, kerjakan ibadah dan perbanyak nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara, cinta kepada baginda Nabi? Yang jawab 50 orang. Saudara-saudara, cinta kepada baginda Nabi? Mau meningkatkan kualitas iman? Mau memperbanyak ibadah? Mau ikut bersedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Kita orang Bangkalan deh, tahu lah yang namanya ibadah sedekah itu kan yang terpenting ikhlasnya. Betul apa tidak? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Deh, kebaikan itu buat diri kita deh. Dalam kesempatan lain Nabi mengatakan begini, terangi alam kuburmu. Rupa-rupanya alam kubur yang pasti kita tempati nanti itu gelap, saudara. Terangi kata Nabi. Dengan apa ya Rasul? Sedekah yang waktu kamu lakukan di alam dunia. Ya Allah, rupa-rupanya kebaikan itu semua buat diri kita. Sedekah yang kita lakukan, dia jadi lentera, dia jadi pelita, dia jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita sendiri. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin, betul lilin. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz, pentol korek, remeng-remeng tapi lumayan masih kelihatan. Malam ini saya mengajak kepada kita semua untuk membuat cahaya dalam kubur kita masing-masing dengan amalan yang disunahkan, yaitu amalan sedekah. Nanti panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu, bapak, saudara-saudara diisi seikhlasnya. Mana panitia? Sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala salatullah salatullah salamullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah. Salatullah sekali lagi salatullah salamullah rasulillah salamullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak ibu saudara-saudara, saya titip pesan. Ini ajaran baginda Nabi, terangi kuburmu dengan amalan sedekah. Sejak malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah lagi, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Semua kita punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita punya orang tua. Setiap kita punya guru-guru. Kalau mereka masih ada orang tua dan guru, hormati, muliakan, berbakti kepada mereka. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Tanpa mengurangi pahala kita sebagai pelaku. Pahala itu kalau kita niatkan buat mereka yang sudah wafat, hakul yakin akan sampai dan mereka senangnya luar biasa. Akhirat bukan hurufat, alam kubur bukan tahayul. Kita semua akan merasakan menempati alam kubur. Alal haq itu kepastian. Orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah wafat saat ini berada di dalam kubur. Pilihan alam kubur cuma dua, nikmat kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan keluarga kita, guru-guru kita mendapat nikmat kubur, amin. Tapi kalau takdir Allah dapat siksa kubur, penantian di alam kubur sampai terjadinya kiamat. 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Maka doa dan kiriman pahala yang kita lakukan dari alam dunia
itu sangat meringankan siksa mereka. Saudara, keluarga kita, orang tua kita yang malam ini sudah berkalang di dalam tanah, mereka sudah tidak lagi bisa melakukan ibadah, mereka sudah tidak lagi bisa berbuat kebaikan, tinggal mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah. Maka yang bisa meringankan mereka adalah kiriman doa dan pahala sedekah yang kita niatkan buat mereka dari alam dunia. Sehari semalam kita sholat 5 waktu, betul apa tidak? Bacakan Fatihah, kirimkan doa. Baca Fatihah nggak lama, cuma setengah menit, dijamak saja, semuanya kena dan mereka senangnya luar biasa. Kalau kita melakukan amalan sedekah tanpa mengurangi pahala kita, pahala sedekah itu niatkan buat mereka, mereka senangnya luar biasa tanpa mengurangi pahala kita. Dan yakinlah di belakang hari insya Allah kehidupan kita akan makin tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah jam 8 lewat 2 jam lebih ini. Ini malam pertama saya di Bangkalan. Insya Allah sampai hari Senin malam Selasa ada 7 kajian maulid yang harus saya datangi. Malam pertama sampai Senin malam Selasa pagi kembali ke Jakarta untuk melanjutkan kajian-kajian di daerah Jabodetabek. Terima kasih kepada para tokoh masyarakat DKM Masjid Agung Bangkalan dan teman-teman dari Yayasan Darud Dakwah. Yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi. Inilah yang mempelopori safari dakwah saya di Bangkalan dan sekitarnya. Yayasan ini sedang mengusung satu program, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Program ini bukan program hayalan, tapi ini program kenyataan. Kenapa? Populasi rakyat Indonesia sekarang ini 285 juta orang. Islam agama mayoritas di Indonesia, betul apa tidak? Jumlahnya 87%. Kira-kira 225 juta orang di Indonesia itu beragama Islam, dari Aceh sampai Papua termasuk Bangkalan. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Kita umat Islam nih kalau mau bergandengan tangan, saling membantu, bahu membahu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran bisa terrealisasi di negara kita tercinta Indonesia. Tapi faktanya penghafal terbanyak Al-Quran itu Palestina. Padahal populasi masyarakat Palestina beberapa puluh juta orang saja. Tapi faktanya Indonesia yang ratusan juta masih tertinggal oleh saudaranya orang-orang Palestina. Mereka terbanyak penghafal Al-Qurannya. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini ke depan Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qurannya. Salah satu penghafal-penghafal tersebut mudah-mudahan anak cucu keturunan kita semua. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Pertama, Fatihah ini buat keluarga kita yang malam ini ikut bersedekah. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah, apa yang jadi hajat dan keinginannya segera Allah ijabah. Allah jauhkan keluarganya dari bencana, bahaya dan musibah. Allah beri kesembuhan, kekuatan dan kesehatan dalam diri pribadi dan keluarganya. Yang kedua, Fatihah ini buat kita semua jamaah masjid. Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah,
diberikan kita rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha, diwafatkan seluruh kita dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.